Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Dila Zalni Putri, yang kedua Metrin Lawo, yang ketiga Rika Helvida, yang keempat Muhammad Arik Alfarizi, dan yang kelima ada Theodora. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Promosi. Satu, pengertian promosi. Kata promosi berasal dari bahasa Latin, yaitu promovere atau promotion, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan to move forward advance, di mana di terjemahan secara fungsional sasaran promosi adalah merangsang pembelian di tempat. Kata promosi mempunyai arti untuk memberitahu, membujuk, atau mengingat. 2. Tujuan promosi. Tujuan utama dari promosi yaitu A. Menginformasikan atau informing, dapat berupa menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, menyampaikan perubahan harga kepada pasar, menjelaskan cara kerja suatu produk. B. Membujuk pelanggan sasaran atau persuading untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga atau salesman. C. Mengingatkan atau reminding, dapat terdiri atas mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan. 3. Perencanaan promosi. Setiap manusia mempunyai karakteristik mental maupun fisik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sangat diperlukan sekali perencanaan yang matang agar sebuah promosi dapat berhasil seperti yang diinginkan. Untuk tercapainya keinginan tersebut diperlukan keputusan-keputusan yang mendukung dan jelas sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Manfaat periklanan bagi produsen adalah memungkinkan produsen untuk berkomunikasi dengan banyaknya orang sekaligus. B. Memungkinkan produsen menyebarluaskan informasi tentang produk dan perusahaan seluas-luasnya. C. Memungkinkan produsen untuk mendramatisir perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna yang menarik perhatian. 3. Tahap iklan. Supaya sebuah iklan mampu mengena seperti yang diinginkan, untuk itu dalam pembuatan iklan perlu diperhatikan elemen-elemen dalam sebuah rumus yang terdiri dari 1. Perhatian, 2. Minat, 3. Kebutuhan atau keinginan, 4. Rasa percaya. Jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Iklan lini atas merupakan jenis iklan yang mengharuskan pembayaran komisi kepada biro iklan, antara lain media cetak, media elektronik, media luar ruangan. 2. Iklan lini bawah merupakan jenis iklan yang tidak menggunakan pembayaran komisi, misalnya iklan dalam pemeran, eksibisi, lembaran iklan yang dikirimkan ke rumah melalui pos, literatur penjualan, serta iklan peraga di tempat-tempat penjualan. Perangan iklan. Pesan periklanan meliputi 2 unsur utama, yaitu 1. Daya tarik atau copy claims. Daya tarik iklan merupakan argumen pernyataan deskriptif yang termuat dalam pesan iklan. Ada 3 jenis daya tarik iklan, yaitu daya tarik yang menggambarkan atribut fisik produk, daya tarik yang menggambarkan manfaat fungsional, daya tarik yang mengasosiasikan produk dengan tipe orang yang menggunakan. 2. Metode presentasi. Symbolist association, yaitu mendramatisasi atribut dengan jalan mengasosiasikan
produk atau jasa dengan tipe individu tertentu. Testimonials yaitu menggunakan selebritis yang berkaitan dengan produk kategori untuk mendukung manfaat produk. Product demonstration yaitu menampilkan kemampuan produk untuk memecahkan masalah spesifik yang dihadapi pembeli. Slice of life yaitu menampilkan penggalan atau keseharian orang awam dalam memecahkan masalah spesifik. Comparison advertising yaitu membandingkan dua atau lebih merek berdasarkan satu atau lebih atribut tertentu. Humor yaitu menggunakan humor atau lelucon untuk menarik perhatian pemirsa. Penyusunan anggaran periklanan. Ada 4 hal dalam perancangan anggaran periklanan agar tercapai target yang diinginkan. 1. Menetapkan anggaran dasar. 2. Memperkirakan kebutuhan biaya perancangan pesan. 3. Melakukan eksperimen untuk mendapatkan dampak dari program periklanan. 4. Merevisi anggaran. Penjualan personal adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka akan mencoba dan membelinya. Promosi penjualan dapat dibedakan ke dalam promosi yang diarahkan ke para konsumen seperti berupa sampel, kupon, potongan harga, sayembara, dan demonstrasi atau promosi yang diarahkan kepada pedagang. Publisitas adalah usaha memacu permintaan secara non-personal dan usaha ini tidak dibiayai oleh orang atau organisasi yang memetik manfaat dari publikasi ini. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam perencanaan promosi. 1. Menentukan target yang hendak dicapai. 2. Menciptakan dan merumuskan pesan promosi yang akan dilancarkan. 3. Memilih dan menyeleksi saluran komunikasi dan media massa yang akan digunakan. 4. Menyediakan anggaran promosi untuk memperlancar kegiatan promosi dalam bermacam-macam pasar. 5. Membuat program pelaksanaan promosi yang akan dilakukan. Distribusi merupakan suatu struktur organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, pedagang besar, dan pengecer, melalui sebuah komoditi, produk, atau jasa yang dipasarkan. Bentuk-bentuk distribusi. Yang pertama, distribusi saluran langsung. Yang dimaksud dengan distribusi langsung adalah suatu penyampaian barang ke tangan konsumen akhir yang membutuhkannya yang dilakukan sendiri oleh produsen barang tersebut tanpa melalui pihak lain sebagai perantara. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Dalam distribusi tidak langsung, produsen menyalurkan produknya melalui perantara yang kemudian disalurkan kepada konsumen akhir. Perantara pemasaran ini sering disebut juga dengan pedagang besar atau pengecer. Alternatif distribusi. Yang pertama, distribusi barang konsumsi. Yang kedua, distribusi barang industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. A. Pertimbangan pasar. Pemilihan saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen. Maka keadaan pasar merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran distribusi. Yang pertama, konsumen atau pasar industri. Yang kedua, jumlah pembeli potensial. Yang ketiga, konsentrasi pasar potensial. Yang keempat, jumlah pesanan. Yang kelima, kebiasaan dalam pembelian. B. Pertimbangan barang. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah 1. Nilai unit. 2. Besar dan berat barang. Yang ketiga, mudah rusaknya barang. Yang keempat, sifat teknis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.